Selamat pagi Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan, SE AKMSI, dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kelompok 6. Di sini saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Baik, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Niputu Chandra Dewi dengan NIM 2117051249. Yang kedua, Nimade Priyandani dengan NIM 2117051275. Dan yang terakhir dengan saya sendiri, Dia Laksmi Hermaswari dengan NIM 2117051279. Baik, untuk pemateri pertama akan dijelaskan kepada Yanti. Yanti, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian investasi. Yaitu menurut SAK 13 tahun 1994, investasi adalah suatu aset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan atau acceleration of wealth melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Investasi dalam akuntansi pemerintahan, yaitu pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan, antara lain yang pertama, memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang. Yang kedua, memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Dan yang ketiga, bertujuan untuk memperoleh manfaat sosial yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Next slide. Selanjutnya yaitu macam-macam investasi. Yang pertama ada deposito. Deposito atau investasi berjangka waktu merupakan salah satu jenis investasi yang banyak diminati karena caranya yang sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Jika menabung dalam jumlah dalam waktu, maka akan mendapatkan bunga sebagai imbalannya. Keuntungan dari deposito adalah tingkat pengembalian yang tetap dan bunga yang dijanjikan lebih pasti. Tetapi tidak dapat menarik uang sebelum mencapai jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua ada saham. Selain deposito, saham juga menjadi salah satu jenis investasi yang paling diminati. Secara teknis, maka akan membeli saham di bursa efek. Setelah itu akan mendapatkan persentase hak kepemilikan perusahaan yang sahamnya telah dibeli. Semakin besar persentase saham yang dimiliki, maka semakin kuat pula kekuatan dalam perusahaan tersebut. Sedangkan keuntungan dari investasi ini adalah dari hasil keuntungan tersebut disesuaikan dengan persentase kepemilikan saham. Berbeda dengan deposito yang keuntungannya tetap. Keuntungan dari investasi saham tidak tetap atau tidak menentu, namun akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika perusahaan tempat berinvestasi sedang mengalami perkembangan. Yang ketiga ada obligasi. Obligasi adalah jenis investasi yang hampir mirip dengan saham. Bedanya, keuntungan yang dapatkan lebih dinamis dan jumlah uang yang didapatkan cenderung lebih pasti. Misalkan membeli surat utang seharga 5 juta untuk jangka waktu 10 tahun dengan bunga 10%. Namun sebelum jangka waktu tersebut berakhir, maka dapat mengambil uang dengan jumlah bunga yang disesuaikan. Untuk memulai, dapat membeli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Pasalnya, pemerintah memiliki risiko gagal bayar yang lebih rendah dibandingkan obligasi korporasi atau perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada reksadana. Reksadana adalah investasi di mana dana yang dikumpulkan dari beberapa investor akan digabungkan menjadi satu dan kemudian diinvestasikan di berbagai pasar modal. Reksadana dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana indeks. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yanti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Pemateri kedua yaitu Chandra. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis investasi. Jenis investasi itu ada dua, yaitu yang pertama investasi jangka pendek, yaitu investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar yang dilakukan dalam waktu singkat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu dekat. Yang kedua ada investasi jangka panjang, yaitu kelompok aset lancar dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non-permanen. Selanjutnya ada klasifikasi investasi. Berdasarkan PP nomor 24 tahun 2005, investasi dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Chandra. Sekian presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih.